Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat ya. Apalagi buat kalian yang sebentar lagi bakalan mengikuti tes UTBK dan SBMPTN 2020. Semoga selalu diberikan yang terbaik dan jangan lupa juga berdoa dan berusaha. Buat nemeni usaha teman-teman, Kak Febri dan tim Aku Pintar dengan berbagai layanannya di aplikasi Aku Pintar telah menyediakan pembelajaran, pemetaan pendidikan, dan semuanya itu untuk teman-teman. Nah, teman-teman, kita pada malam hari ini kembali lagi di serangkaian acara sharing di rumah aja. Tentunya kita kembali nih di edisi AP Kepoin Profesi dan Jurusan. Tentunya teman-teman pasti udah kepoin kan di Instagram Aku Pintar, baik itu di story maupun feed. Pada malam hari ini kita akan membahas nih, baik itu profesi dan jurusan yang berhubungan dengan underwriter. Apa sih underwriter itu? Apa sih kaitannya dengan asuransi? Apa sih kaitannya dengan, manajemen resiko dan sebagainya? Nah, teman-teman nanti bisa bertanya semuanya, bisa semuanya teman-teman tanyakan di kolom komentar ya, apapun, eee, kaitannya dengan underwriter ini. Jadi Sobat Pintar, pada malam hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Yang pertama ada Dokter Heru Sutomo sebagai Chief Underwriter di Sun Life Financial Indonesia sekaligus Humas di Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia atau PERUJI. Kemudian bintang tamu kedua kita, beliau ada Bapak Mula Warman Awaludin Oh, SSI MMMBA. Beliau adalah dosen teman-teman dan peneliti di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Selamat malam Dokter Heru dan Bapak selamat Mula. malam, Mas Selamat Febri. malam, Mas Febri. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ada berita duka dari keluarga besar STMA. Hari ini ada kabar duka dari Ketua STMA Trisakti, beliau almarhum, Bapak Ketut Sendra hari ini, telah berpulang. Mari kita semuanya berdoa untuk kebaikan beliau dan semoga keluarga diberi kesabaran. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk diskusi pada malam hari ini. Tentunya kalian pasti banyak banget dong yang bertanya, apa sih underwriter itu? Apa bedanya sama copywriting? Apa itu? Mungkin teman-teman rada-rada bingung, padahal jurusan ini itu seharusnya sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Mengingat contohnya di luar negeri sangat banyak negara-negara yang bahkan mewajibkan nih warganya memiliki salah satunya polis. Nah, polis ini yang dikerjakan oleh nanti underwriter. Nah, mungkin seperti apa? Kepoin nanti di pembahasannya. Nah, mungkin teman-teman yang masih, bertanya-tanya, langsung ya, mulai sekarang kalian bisa, nulis di kolom komentar. Langsung saja teman-teman, kita langsung sapa pemateri pertama kita. Halo Dokter Heru. Halo, selamat malam Mas Febri. Selamat, Oke, selamat malam malam Dokter Sobat Aku Heru. Pintar. Selamat malam. Betul betul Dok, jadi panggilannya untuk follower kita atau teman-teman kita ini namanya Sobat Pintar. Jadi semuanya pasti pintar. Pasti. Oke Dok, jadi mungkin langsung aja nih Dok. Boleh. Pertama-tama nih, karena panggilannya dokter, langsung aja saya tanya, alasan Bapak Heru atau Dokter Heru dulu memilih di jurusan kedokteran ini apa nih? Pilihan sendiri, pilihan orang tua, atau ada ikutan tren? Sama, saat itu waktu Dokter Heru memilih jurusan kedokteran itu berdasarkan asesmen kah, tes minat bakat kah, atau hanya sebatas memang, oh ini memang panggilan hati kayak gitu, Dok? Iya, jadi kalau boleh sedikit flashback gitu ya ke masa lalu. Jadi kalau zaman dulu itu tuh anak-anak kecil kalau ditanya tuh, kamu pengen jadi apa kalau udah besar gitu kan, cita-citanya apa? Nah, biasanya tuh selalu yang kita sebut adalah insinyur, dokter, pilot gitu ya. Nah, 3 hal itu yang selalu disebutkan sama teman-teman saya. Template Tetapi ya, Dok, entah. ya? Betul betul betul. Jadi kayaknya tuh, udah di apa ya, udah ditanam dalam pikiran kita gitu bahwa sebenarnya 3 profesi tersebut tuh yang kayak mulia sekali gitu kan. Nah, Betul tapi betul. kalau kalau kebetulan waktu dari kecil tuh memang saya kebetulan, cukup dekat sama nenek saya gitu ya. Nah, nenek saya itu waktu dulu ada sakit berat dan entah kenapa gitu kayak 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 terbersit dalam pikiran saya bahwa I have to be a doctor someday. Nah, jadi, sebenarnya kalau ditanya pengen jadi dokter mulai kapan, dari kecil itu konsisten,
mulai dari Konsisten, SD betul betul, luar mulai biasa. dari SD, SMP, SMA gitu ya, mmm, ya ditanya ditanya pengen jadi apa, ya tetap jadi dokter gitu. Meskipun ya biasa kan ya kalau misalnya lagi seneng sama kesenian, tiba-tiba pengen jadi penyanyi, pengen jadi apa gitu ya, tapi sebenarnya kalau ditanya yang profesi yang diinginkan sekali, ya jadi dokter. Oke, jadi memang ini sudah bawaan dari kecil nih, Betul cita-cita. Lalu nih Dok, ketika dokter tadi kalau kita diskusi dokter juga sudah menyelesaikan jenjang dokternya sampai dapat gelar DR. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Dok, apa sih yang akhirnya membuat Dokter Heru akhirnya tertarik berprofesi sebagai underwriter? Padahal nih kan teman-teman kadang-kadang, "Wah sayang nih dokter," kayak gitu kan. Apa nih Dok? Mungkin sebagai pencerahan juga nih buat teman-teman yang lain. Betul, ya. Jadi kalau boleh bicara sedikit sebenarnya kan, manusia biasanya nih ketika lagi dalam satu kondisi gitu ya, dia biasa dihadapin sama dua 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 pilihan, mau Iya ke kiri betul. atau mau ke kanan. Nah kebetulan saat selesai saya disumpah jadi dokter, itu saya punya 2 pilihan, apakah stay di dunia kedokteran ataukah keluar. Nah, tapi dalam benak saya waktu itu saya masih idealis, loh, kan jadi dokter gitu ya, jadi dokter dan kebetulan orang tua saya juga, seperti semacam kayak, kalau jadi dokter nggak di klinik, nggak di rumah sakit, buat apa jadi dokter gitu loh, dan harapan mereka tetap jadi dokter. Nah, waktu itu saya coba dalam setahun pertama setelah jadi dokter, itu saya tetap kerja di klinik gitu ya, jaga-jaga di rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian saya punya income sedikit demi sedikit. Nah, sampai satu ketika saya mau beli handphone. Nah, ketika mau beli handphone, itu uang saya nggak cukup. Nah, terus waktu itu ada teman yang tawarin kartu kredit. Nah, ketika saya coba apply kartu kredit itu ditolak. Dan ketika ketika saya tanya kenapa gitu, karena saya nggak punya slip gaji, gitu. Oh oke, Oh, kalau mau oke kalau oke. mau apply kartu kredit harus punya slip gaji ya? Ini kan zaman dulu ya, mmm, nggak seperti sekarang kan, kalau sekarang tuh kartu kredit tuh mudah, tinggal KTP gitu langsung di-approve kan ya. Betul Nah, betul zaman dulu betul. itu susah sekali. Nah, betul. Nah, waktu itu saya cuma pengen beliin handphone ibu saya gitu kan. Nah, terus aduh kalau emang nggak bisa terus aku gimana nih ya gitu. Nah, jadi dalam keseharian itu tiba-tiba ada nih teman saya waktu itu satu angkatan kita bertiga mencoba, "Ayo kita coba apply nih, ada, asuransi butuh underwriter." Nah, saat itu kami bertiga sama sekali nggak tahu itu underwriter apa gitu ya. Akhirnya kami bertiga dipanggil ke salah satu perusahaan asuransi di Jakarta, kemudian kami bertiga coba gitu ya. Nah, kebetulan setelah dicoba, alhamdulillah waktu itu saya masuk. Nah, saat itu saya masih juga idealis. Jadi saya tetap jaga klinik, jadi pulang kantor saya jaga klinik, pagi hari saya kerja. Nah, jadi sampai satu ketika, saya jatuh sakit waktu itu ya. Nah terus, pada saat itu akhirnya saya harus harus memilih nih, ini mau fokus di mana nih? Karena kalau misalnya saya tetap ngotot mau jadi, praktisi kesehatan, itu saya pilihannya adalah harus sekolah. Nah kalau harus sekolah, itu butuhnya minimal ada 2 kondisi, ada uang, dan ada koneksi saat tersebut. Nah saya dua-duanya nggak punya, gitu. Jadi saya pikir, oke berarti pilihan saya kalau jadi praktisi kesehatan, berarti saya harus tetap jaga klinik dan atau jaga di rumah sakit. Nah kemudian, kalau misalnya saya kerja di perusahaan atau di korporasi, berarti, saya nggak bisa fokus di klinik. Nah, akhirnya setelah berpikir panjang lebar dan segala macam, akhirnya waktu itu memutuskan, oke kalau kayak gitu, yang di asuransi atau yang di korporasi saya tekunin deh. Jadi waktu itu dari tadinya 50-50 gitu ya, pulang kerja langsung ke klinik, weekend langsung ke klinik, akhirnya satu ketika, oke weekend dulu deh kalau gitu. Jadi sepanjang weekend saya coba tetap jaga klinik, tetap idealis, sisa hari kerjanya tuh saya di kantor. Nah tapi balik lagi, ketika makin hari, saya merasa bahwa ini saya kerja mati-matian jadi praktisi kesehatan, terus, jaga dengan jam kerja yang fix di dunia korporasi, itu kok pendapatannya kurang lebih sama ya, tapi kok capeknya capekan di kesehatan ya. Oke Nah akhirnya oke oke oke. pelan-pelan saya tinggalin gitu. Nah jadi setelah 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 berproses jadi tidak serta-merta bahwa ketika ketika lulus langsung milih jadi korporasi, enggak, tapi ada prosesnya, sehingga pada suatu ketika saya memutuskan bahwa, oh ternyata probably, yang menjadi praktisi kesehatan itu maybe that's not me, that's not, my world gitu ya. Pada saat tersebut saya merasa bahwa oke, saya udah tahu, sudah pernah merasakan bagaimana menjadi dokter umum,
berpraktek membantu, lingkungan sekitar saya. Tapi juga akhirnya memutuskan bahwa, oh oke ya ternyata kalau di korporasi dokter pun juga bisa berkarir nih sebenarnya. Nah pada saat tersebut saya berpikir bahwa, oh oke kalau misalnya dokter mau berkarir di korporasi, apa aja sih keuntungannya gitu kan pada saat tersebut ya. Nah ini balik lagi sama yang tadi saya ceritain mengenai slip gaji dan pengen beli handphone sebenarnya. Agak konsumtif Oke. sebetulnya gitu ya, tapi pada Iya, saat tersebut siap siap. memang realita waktu itu. Ya ketika, akhirnya saya memilih bahwa, oke pada saat tersebut, tadi, korporasi ternyata menurut saya pada saat tersebut dan sampai hari ini itu, memberikan benefit yang lebih lebih banyak, buat kehidupan saya dibanding saya tetap jadi praktisi kesehatan. Oke, terima kasih Dok. Berarti sebenarnya ini buat gambaran buat teman-teman bahwa profesi dokter pun juga bisa loh berkarir tidak hanya di bidang klinis, maksudnya rumah sakit. Karena di underwriter pun juga kemampuan sebagai dokter menganalisa resiko itu juga sangat dibutuhkan. Oke Dok, tadi terkait masalah akhirnya memilih di underwriter. Kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya seorang underwriter itu tugasnya tuh ngapain sih Dok? Oke. Jadi, ini pertanyaan yang sama ketika saya waktu itu mulai ngelamar jadi underwriter, waktu itu saya mencoba menjadi medical underwriter. Nah, karena waktu itu medical underwriter berarti saya pikir ada hubungannya nih sama dunia kedokteran dan ternyata memang betul. Nah, jadi memang, Oh, berarti ada underwriter relate-nya ya Dok ya? mhm, ya, Termasuk skill-nya juga berarti? betul betul betul. Jadi Oh, alhamdulillahnya sebenarnya pekerjaan melakukan proses underwriting, si underwriter itu memang membutuhkan, ilmu medisnya dia. Nah, kebetulan karena alhamdulillah saya sudah lulus dokter, itu menjadi lebih mudah proses pengaplikasian ilmu saya di dunia underwriting. Nah, underwriting sendiri sebenarnya kalau di dalam dunia asuransi atau perusahaan asuransi, itu merupakan, salah satu fungsi di dalam perusahaan asuransi yang melakukan seleksi resiko. Nah, seleksi resiko itu apa? Gampangnya filter. Tidak semua orang yang pengen membeli asuransi itu akan kita setujui dan akan kita terima. Nah, disinilah tugasnya si underwriter melakukan fungsi underwriting atau seleksi resiko, memastikan calon-calon nasabah yang mau masuk perusahaan asuransi itu memang dengan resiko-resiko yang memang kita bisa manage. Nah, kalau resiko-resiko yang memang tidak bisa kita manage, nah maka kita akan pisahkan bucketnya sehingga tidak bisa kita terima untuk pengajuan asuransinya. Seperti itu. oke oke oke. Jadi sebenarnya masih cukup relate juga ya Dok? Otomatis kan waktu di kedokteran kan juga mempelajari, penyakit seperti ini otomatis nanti diaplikasikan di underwriter ini, betul ya Dok ya? Betul betul. Jadi kalau dulu kan, kalau pada saat kita, belajar kedokteran, waktu koas gitu ya kan, pasti minimal seminggu sekali itu pasti presentasi kasus gara-gara kita harus cerita mengenai salah satu pasien yang kita tangani, mengenai satu pasien yang kita follow up. Nah, ketika di dunia asuransi, presentasi kasusnya jadi setiap hari dan bisa jadi setiap setengah jam harus Oke. presentasi kasus. Karena Siap harus siap harus siap harus siap. harus baca semua, isi data informasi yang disampaikan sama nasabah. Kemudian kita review, oh oke ini kasusnya seperti ini, usianya seperti ini, resiko kesehatannya seperti ini, apakah ini membutuhkan pemeriksaan medis lanjutan, apakah ini nggak perlu lagi, terus kalau misalnya mau periksa Oh, medis lanjutan analisanya ini itu ya Dok ya? betul betul. Kalau mau periksa medis lanjutan lagi, apa yang harus diperiksa? Nah, kebetulan balik lagi, Mas Febri, dengan ilmu kedokteran saya, alhamdulillah jadinya saya lebih cepat untuk catch up dengan ilmu underwriting yang tadi gitu loh. Karena memang sebagian besar ketika kita, proses underwriting sebenarnya adalah yang di underwriting itu ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama dari sisi medical atau kesehatannya, yang kedua adalah dari sisi financial-nya. Nah, kalau financial-nya terus terang saya harus belajar lebih banyak lagi, ada yang harus saya pelajari. Tapi dari sisi medicalnya saya cukup diuntungkan nih, karena ya tadi saya nggak perlu, bolak-balik lihat buku, saya nggak perlu bolak-balik, lihat, guideline seperti itu. Siap siap. Berarti memang sebenarnya, terkait masalah kenapa di asuransi itu butuh underwriter ini sangat penting banget ya, Dok, ya. Jadi menganalisa memang siapa sih sebenarnya yang bisa untuk diberikan asuransi, seperti itu, berdasarkan potensi resiko dan selanjutnya. Oke, Dok. Betul. Jadi sudah terjawab juga sebenarnya kenapa sih di perusahaan asuransi butuh namanya underwriter. Dan buat teman-teman tahu ya, di beberapa negara itu sangat diwajibkan dan dianjurkan untuk memiliki asuransi jiwa, betul ya, Dok ya? Nah, itu jadi menurut menurut kami kenapa, pekerjaan underwriter ini sangat besar sekali peluang pekerjaannya, mengingat penduduk kita ada 260 juta lebih. Nah, di situ
letak, profesi underwriter ini dibutuhkan. Nah, selanjutnya dokter, ini boleh minta terkait tanggapan nih dokter. Kalau menurut dokter Heru, apa kita perlu sih sejak dini mungkin SMP memulai untuk tes minat bakat, assessment untuk mengenali potensi kita dan nanti tuh kita tuh cocoknya kemana. Contohnya kalau di dokter Heru, ya alhamdulillah memang dari kecil sudah punya visi yang jelas nih pengen jadi dokter. Nah, anak zaman sekarang kan kadang bingung nih Dok, waktu SD pengennya jadi dokter, waktu SMP pengennya jadi tentara, SMA jadi musisi. Nah, waktu Ya. kuliahnya bingung lagi. Nah, menurut dokter seberapa penting sih harusnya sedini mungkin anak-anak mengetahui potensinya dan kedepannya harusnya seperti apa sih dan kemana kayak gitu? Iya, jadi saya setuju sekali sama yang namanya, tanda kutip penjurusan atau kita tahu minat atau bakat kita. Nah jadi, sebenarnya apalagi masa sekarang ya Mas Febri ya, Betul sekarang tuh betul, kan Dok. informasi itu aksesnya kan gampang banget kan, Banget. pengen tahu dokter itu kayak apa, itu bisa nonton YouTube, bisa baca, berbagai website yang kasih tahu, "Oh dokter itu harus begini," dan segala macam. Bahkan sekarang kan juga banyak nih dokter dadakan ya yang pengen tahu obat apa tiba-tiba browsing nanti tahu-tahu jadi dokter dadakan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nih kalau menurut saya penting banget dari awal kita tahu bahwa sebenarnya kita sukanya apa. Karena gini, menurut saya kalau kalau dokter itu sebenarnya, yang penting adalah, ketekunan sama sama ketelitian. Betul betul, Dok. Terus kemudian kalau misalnya mungkin kalau, anak atau misalnya, adik-adik kita gitu ya misalnya memang, "Oh saya nggak suka hafalan," jangan masuk kedokteran, gitu. Karena kalau ngomongin anatomi gitu kan, kalau mau ngomongin pelajaran, itu biologi dan itu penghafalannya banyak banget gitu kan, Bener mikrobiologi dan banget segala bener macam, banget. farmakologi. Nah, jadi kalau misalnya memang dari awal memang saya nggak suka hafalan, jangan pilih jurusan yang memang akan banyak menghafal. Nah, jadi, misalnya gini, kalau misalnya pengennya jadi, ahli matematika. Nah, kalau ahli matematika itu kan menurut saya kalau dari kecil saya memang nggak kuat di sana, saya, nyerah gitu ya, karena menurut saya itu tuh, terlalu kompleks buat saya. Nah, makanya dari kecil, dari SMP dan SMA, saya memang memang oke, saya tahu itu kelemahan saya, berarti memang saya nggak fokus di sana, saya kuatin yang di bagian yang memang saya memang boleh dibilang tuh lebih lebih Mampu di dominan lah. situ. Betul 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 betul. betul. Nah jadi, balik lagi ke pertanyaannya Mas Febri, penting banget buat kita tahu bahwa sebenarnya kita nih, mau jadi apa dan kemudian tolong dibalik lagi, self reflecting, sebenarnya kalau saya mau jadi, sesuatu itu, modal saya udah cukup atau belum, dan memang dari sisi, IQ saya, dari sisi keinginan saya, dari sisi minat saya memang mau ke situ atau enggak. Karena jangan sampai gini Mas Febri, sebenarnya kan kadang-kadang nih kalau hasil dari minat bakat tuh biasanya kan pakai statistik ya, Iya betul, Kak. hasilnya kan. Jadi kayak kayak tanda kutip kayak diramal bahwa, oh kalau banyak jawabannya ini tuh sebaiknya jadinya, yang Arahannya ini gitu kemana? kan. Betul betul. Betul. Nah padahal at some point itu tuh nggak selalu benar ternyata gitu loh. Karena balik lagi ketika kita, menjalani hidup, ketika kita belajar dan segala macam, nanti kita ketemu tuh sama banyak banget hal yang bisa tanda kutip mempengaruhi, kepribadian kita, pengetahuan kita. Nah, jadi tapi pastikan sekali bahwa kalau misalnya memang kita udah memutuskan pengen jadi dokter misalnya, kita pastikan bahwa memang, oh iya memang itu memang sesuatu yang memang kita pengenin dan memang itu sesuatu yang memang dari hati kita mau. Karena saya juga punya beberapa teman yang ternyata, jadi dokter itu ya tadi Mas Bobi bilang, bukan Oke. panggilan hati gitu ya, bukan Betul panggilan hati, betul. mungkin secara pinter, secara IQ dia dapat, tapi memang hatinya nggak di sana. Nah itu jadi 1 semester, 2 semester, keluar bukan karena nggak mampu, tapi memang karena nggak di sana Bukan hatinya gitu loh. oke oke oke. Terima kasih dokter penjelasannya, luar biasa banget. Dan buat teman-teman di luar sana yang mengalami permasalahan yang sama seperti teman dokter Heru juga, ya kan? Itu di aplikasi Aku Pintar kita juga sediain loh teman-teman, sobat pintar. Ada untuk tes penjurusan, tes kepribadian, dan tes kemampuan dan itu totally gratis teman-teman, for free buat kalian dan analisa juga ada di situ. Nah, benar seperti yang Dokter Heru tadi bilang, tidak mutlak hasilnya harus seperti itu. Otomatis di situ ada beberapa poin opsi. Oh, pilihan pertama ini, pilihan kedua ini, pilihan ketiga ini. Jika tidak ada di situ pun, teman-teman juga kita fasilitasi loh di aplikasi Aku Pintar untuk bisa curhat bersama psikolog. Nah, ini lebih lebih mutakhir lagi. Oke, terima kasih Dokter Heru dan kita lanjut pemateri selanjutnya. Bapak Mula, selamat malam Bapak Mmm, Mula. malam. Oke.
Wah, ini udah nggak sabar banget nih, banyak banget dari teman-teman yang udah menanyakan dari sisi akademisi, apalagi Nah, teman-teman habis ini mau kuliah nih, Bapak. Wah, Bapak langsung ya, boleh saya tanya nih, Bapak ya? ya boleh boleh langsung. Udah nggak sabar nih. Jadi sebenarnya apa saja nih, Bapak mulai yang dipelajari di STMA atau Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti untuk mendukung menjadi seorang underwriter ini? Ya, oke. Ya, sedikit tentang STMA. STMA itu umurnya sudah hampir 35 tahun ya. Berdirinya tahun 84. Nah, Wah, udah dulunya namanya Akastri gitu. Akademi Asuransi Trisakti. Terus tahun 82, tahun 90, 2002 Oktober itu menjadi STMA. Dulunya hanya ada oke. 2 program studi, asuransi jiwa dan asuransi kerugian di D3, kemudian tambah di S1 manajemen, dan terakhir 2019 kemarin tambah lagi satu lagi yaitu aktuaria. Nah, profesi underwriter ini, underwriter itu orangnya, pekerjaannya disebut underwriting ya. Itu emang ada di perusahaan asuransi khususnya, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Nah, seperti itu. Nah, di STMA itu ada di program studi asuransi jiwa dan asuransi kerugian serta di program studi manajemen. Jadi pada dasarnya underwriting itu adalah manajemen asuransi. Jadi dia Oh. ada di bagian depan dari perusahaan asuransi itu sendiri gitu. Jadi Jadi yang kalau memfilter itu ya, Bapak ya? ya kalau di asuransi jiwa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Heru, dari yang jualan itu kan agen. Nah, Betul, beberapa betul. perusahaan itu menyebutnya sebagai field underwriter ya, underwriter lapangan. Dari underwriter lapangan masuk ke underwriter di perusahaan. Nah, tugas Pak Heru tuh yang milih-milih risiko, mana yang mau ditanggung apa Oh. enggak gitu ya. Nah, Pak Heru ini nggak bisa disogok nih. Ya, karena dia akan menentukan hidup hidup matinya perusahaan, hidup matinya orang juga kan. Kalau salah diagnosa ya selesai gitu. Betul, Nah, teman-teman ini disitulah semacam kayak quality control-nya gitu ya, Bapak ya? betul, itu makanya Oh. peran underwriting ini sentralnya perusahaan asuransi. Jadi dia harus memiliki wawasan manajemen yang luas, memiliki pengetahuan yang luas. Dia juga harus paham dengan perilaku orang. Jadi nggak sembarangan menjadi seorang underwriting, tapi menarik karena dia sangat berhubungan dengan manusia, jadi otomatis behavior-nya sangat terbantu dengan adaptasi ke manusia tadi. Ini Betul menarik sebetulnya. sekali, Bapak. Jadi semua ilmu ada di situ gitu. Baik ilmu manajemennya, ilmu komunikasinya, ilmu apa? Negosiasinya dan sebagainya. Termasuk ilmu Oh, intinya itu yang kedokteran tadi ya. Makanya kadang-kadang betul, disebut betul, betul. juga orang asuransi itu serba tahu gitu. Gitu. Siap, siap. Karena analisanya sangat matang sekali ya, Bapak ya? Mesti dari Ya, dia harus membuat background. sebuah Oh, insight story-nya yang luar biasa. Kan dia akan menentukan orang ini boleh ditanggung apa enggak risikonya gitu ya. oke. Heeh, Oh, seperti itu. luar biasa. Oke, Bapak. Kalau tadi mungkin di beberapa yang DM kami ada yang tanya, sebenarnya bedanya underwriter sama aktuaria itu apa sih, Mas? Karena cukup cukup, banyak yang belum tahu nih, Bapak, terkait Mhm, masalah iya, underwriter ini. Mungkin bisa dijelaskan? dari segi ilmunya udah pasti beda ya. Kalau dan pekerjaannya juga berbeda. Kalau pekerjaan seorang underwriter, dia melakukan eh, seleksi risiko di awal. Jadi seorang underwriter itu ketika ada orang yang ingin masuk asuransi, akan ditanggung risikonya, data-datanya itu dipelajarin. Oke. Nah, setelah oke, dia bisa katakan ini bisa diterima atau tidak. Itu pekerjaan underwriting, yang orangnya disebut sebagai underwriter tadi. Underwriter. Tapi kalau aktuaria, yang orangnya disebut sebagai aktuaris, itu pekerjaannya nggak seperti itu. Dia berhubungan dengan data masa lalu untuk premi hari ini, kerugian yang akan datang. Oke, jadi lebih memprediksi ya, Bapak ya? Memprediksi Ya, dengan by data, by data. saya ulangin ya. Dia bekerja dengan data masa lalu. Data masa lalu itu data klaim asuransi. Terus menaksir harga preminya di masa sekarang untuk kerugian di masa depan. Jadi merupakan sebuah siklus. Nah, Oke, kadang-kadang oke, juga oke. disebut kalau zaman sekarang beberapa aktuaris itu menyebutnya sebagai aktuaris itu juga seorang yang futurologi gitu. Ahli masa depan. Ahli nujum bukan ya, Bapak? Tapi memang, Iya, forecasting kalau ini by data. sebagai data, By dia data. melakukan prediksi.
Kalau forecasting untuk yang ke depannya, kalau prediksi Betul. harga premi yang wajar gitu ya. Oh, Kalau oke premi oke yang oke. wajar itu tugasnya underwriting, tugasnya aktuaris. Underwriting Aktuaris. memilih resikonya, memilihkan Oke, jadi mungkin prosedurnya. secara pembedaannya kalau underwriting ini lebih ke analisa-analisa umum, resiko, kesehatan, dan lain-lain. Kalau Pada saat ini, pada saat ini, kalau iya, aktuaria lebih ke data-data yang dikumpulkan dari masa lalunya untuk melihat nih masa depannya dia layak nggak buat dikasih premi atau nanti menentukan nilainya itu ya Pak? ya nilai preminya. Premi itu Betul, kan harga yang harus dibayar oleh seorang tertanggung ya. oh, tertanggung, betul Tertanggung betul. itu maksudnya orang yang akan Di asuransi ya. membeli polis gitu ya. Itu disebut tertanggung. Kalau perusahaan asuransinya disebut penanggung. Jadi di situ Siap kalau siap bahasa siap. Inggrisnya insured dan insurer gitu. Jadi Nah, kalau seorang yang belajar asuransi ya pintar-pintar bahasa Inggris juga. Karena semua polis siap. bahasa Inggris. Oh, betul 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 Bapak. Oke Bapak, tadi kalau itu udah tahu nih perbedaan dari underwriter dengan aktuaria. Karena teman-teman mungkin sebagian besar masih banyak banget yang tanya-tanya. Ya, Mungkin akhir-akhir ini lagi naik-naik nih Pak terkait masalah pekerjaan di asuransi. Ada beberapa jurusan aktuaria yang sekarang beberapa mulai booming. Nah, mungkin teman-teman buat underwriter, nah ini nih buat jurusannya di manajemennya ya Bapak ya berarti ya, manajemen asuransinya. ada kalau di program studinya kan ada dua, program studi asuransi jiwa dan program studi asuransi kerugian. Itu adanya di level D3. Kalau yang S1 manajemen. Nah, di manajemen ini Manajemennya. sebagian besar D3 itu ada yang dipelajari, tapi dia lebih ke tingkat yang lebih manajemennya gitu ya. Gitu. Baik, baik, baik Bapak. Lalu mungkin hal selanjutnya nih Bapak, Hmm. kemampuan atau mungkin dan atau karakter nih Bapak yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang ingin nih berprofesi sebagai underwriter nih apa nih Nah, Bapak? ya istilahnya kalau dulu itu dia harus cool ya. Oh, harus cool, harus Itu tenang juga ya Pak orangnya. Siap, tenang siap. dan dia kelihatannya serius ya, tapi santai gitu. Siap, Dia siap rada Bapak. sersan juga itu. Pada dasarnya pekerjaan itu menarik ya, karena dia menyangkut dengan pekerjaan dan dengan kondisi saat ini. Dan dia akan bukan hanya menerima asuransi saja, tapi dia juga bisa seperti yang diceritakan Pak Dr. Heru tadi, perilaku orang itu pun bisa dia pelajari secara langsung. Oke, jadi banyak banget nih Bapak yang dipelajari Nah, sebenarnya. banyak dan itu menarik semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini berhubungan dengan orang, bukan dengan robot, bukan apa ya. Ini berhubungan Mesin, dengan ya betul orang. betul betul. Ketika klaim pun dia akan berhubungan dengan orang kan. Betul betul betul. Lalu kemampuan apa lagi nih Bapak? Atau mungkin Nah, karakter yang harus sebetulnya dimiliki oleh mahasiswa? kalau di dalam SDM itu kan ada skill ya, Betul. knowledge-nya apa, skill-nya dan attitude-nya ya. Kalau pengetahuan atau knowledge-nya paling ya wajib itu pengantar manajemen risiko itu wajib banget. Pengantar manajemen risiko, pengantar underwriting-nya sendiri, pengantar klaim, kemudian pengantar reasuransi. Kalau di asuransi jiwa itu reasuransi nggak dipelajarin. Nah, reasuransi hanya dipelajarin di asuransi non-life. Ya. Kalau asuransi jiwa agak jarang itu. Bisnisnya nggak sampai ke situ. Kemudian dia juga harus menguasai teknik negosiasi. Yang tadi yang saya bilang itu ya. Oh, benar 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 Bapak. Kan, Ahli ngomong, ahli komunikasi, ahli oh iya komunikasi. betul. Itu sangat menarik di perusahaan asuransi. Karena negosiasi itu levelnya itu udah praktikal banget gitu ya. Jadi Berarti sampai negosiasi adalah kunci ini Bapak. betul. Karena bagian dari ya Dokter Heru udah ke bawah itu lihat. Paham bagaimana Siap. apa yang dimaksud dengan negosiasi dalam perusahaan asuransi gitu ya. Kemudian kemampuan yang lain itu attitude. Nah, kalau dia mau masuk ke profesi di Indonesia kan ada beberapa asosiasi profesi itu terkait dengan etika bisnis dan code of conduct-nya. Nah, itu sangat penting banget karena seorang yang bekerja di perusahaan asuransi itu harus menjaga etika Betul dan betul betul. karena etika itu sangat penting sekali. Kalau nama udah nggak bagus ya di perusahaan lain nggak akan Nah, terima itu. setuju setuju Bapak. Dan itu Oke oke. memang banyak juga yang punya gelar profesi terus melakukan hal yang nggak bagus ya dia keluar aja di perusahaan diganti profesi lagi.
gitu. Oke teman-teman, jadi itu juga salah satu mungkin, karakter atau kemampuan yang secara umum harus dimiliki di semua jurusan, seperti itu ya Bapak ya? Bukan Mhm. hanya di underwriter terkait masalah karena di situ menjaga kepercayaan itu nomor satu juga ya Bapak Nomor ya? 1 betul, heeh. Nah, mungkin selanjutnya nih Bapak, tadi sudah tahu nih terkait underwriter, lalu detailnya, Mhm, bedanya sama aktuaria sampai ke kemampuannya. mhm, Kalau sekarang boleh tanya, apa sih Bapak mungkin yang pencapaian nih yang pernah dicapai oleh STMA Trisakti? Mungkin teman-teman di sini mhm. ada yang tertarik nih habis ini, oke nih, kayaknya ini jurusan baru, kesempatan peluangnya masih besar. Nah, siapa tahu langsung bisa dikepoin ke Iya, Bapak nih. ya kalau dari laporan dari negara ya, OJK, industri asuransi Indonesia kan masih masih kecil ya, Iya, betul. belum sampai 3% lah gitu. Tapi pengalaman kita di STM Trisakti, kita agak susah untuk mengatakan prestasi secara akademik. Karena rata-rata mahasiswa kami itu kalau untuk D3 itu malahan mereka udah magang. Jadi Langsung D3 itu magang malah. magang, full magang dan sebagian besar dibiayai oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk yang S1-nya yang manajemen itu ya seperti tadi Mas Revo ya, itu teman-temannya di semester 7 udah pada kerja. Jadi sebetulnya kami itu susah merem perusahaan untuk nggak ngambil gitu. Karena rata-rata mereka di semester 7 terutama itu sudah pada bukan dicari lagi, udah disiapin tempat lah gitu di perusahaan untuk bekerja gitu. Jadi mereka kalau untuk prestasi akademik belum terlalu banyak ya. Pencapaian-pencapaian kami paling hanya dari segi institusi, seperti kita sudah kerjasama dengan OJK untuk riset, dengan ASEAN untuk bidang kualifikasinya ya, itu kita terlibat di situ. Kemudian beberapa lagi seperti untuk manajemen risiko, kita juga sudah punya asosiasi yang bekerjasama dengan kita dan banyak lagi ya. Tapi secara keseluruhan mahasiswa kita itu memang lebih banyak bekerja dalam konteks mereka nggak menunggu kerja, nggak menunggu tamat maksudnya. Jadi mereka sebelum tamat udah kerja. Jadi kalau ditanya prestasi akademik, ya mungkin biasa aja gitu. Tapi kalau prestasi Tapi dari mungkin perusahaan, ini justru jadi prestasi yang luar biasa loh Bapak. Kadang kan anak-anak iya, pengen, nanti kuliah bisa langsung nih, habis hmm, wisuda aja udah langsung bisa dapat pekerjaan atau justru malah kalau dari cerita ya, Bapak berarti sebelum lulus pun udah ditarik ini ya ceritanya Bapak? bisa bisa nanti di apa dilihat di buku wisuda ya. Kalau di buku Mhm, wisuda itu kan biasanya ada data biodata mahasiswa, salah satunya betul. sudah bekerja apa belum. Nah, mereka Mhm. semuanya mencantumkan nama perusahaan semua itu. Jadi Oke teman-teman, jadi kalau di STM Trisakti sebelum wisuda pun sudah diterima di perusahaan loh ya. Luar biasa. ya Keren sebagian keren malah keren. dia ya kalau dia magang dibayar, kalau dia ya pada dasarnya mereka tidak menganggur, nggak menganggur Bang. Hmm. Luar biasa Cuman Bapak. ya itu masalahnya. Yang informasi seperti ini kan belum terlalu banyak yang tahu gitu. Seperti Nah, itu. itu sobat pintar di luar sana yang tadi tanya-tanya apa sih underwriter itu. Nah, ini dijelaskan. Bukan hanya sebatas apa itu underwriter, tapi jaminan pekerjaannya sangat besar. Nanti teman-teman langsung bisa diskusi ya di kolom komentar. Nah, kita akan memasuki sisi pertanyaan, tapi sebelumnya terkait masalah kampus, di aplikasi Aku Pintar kita juga ada namanya fitur namanya Kampus Pintar. Termasuk di dalamnya ada juga STMA Trisakti ini, teman-teman mau sobat pintar mau ngepoin jurusan di STMA Trisakti ada apa aja, diplomanya ada apa aja, lalu untuk strata 1 atau D4-nya ada apa, biayanya berapa dan informasi yang lainnya bisa teman-teman kepoin di fitur Kampus Pintar, ada namanya Cari Kampus. Nah, selain itu di Aku Pintar juga ada lebih dari 1.800 kampus di seluruh Indonesia dan ada lebih dari 800 jurusan yang ada di seluruh Indonesia. Oke, Bapak. Dokter Heru dan Bapak Mula, kita sampai nih di sesi-sesi yang ditunggu-tunggu oleh peserta kita, yaitu sesi tanya-tanya dari mereka nih. Silakan, silakan. Pertama dari Lio Mulyono. Dok, apakah perlu ada sertifikasi untuk jadi seorang underwriter? Nah, ini langsung mungkin ke Dokter Heru nih. Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi underwriter itu, pertama tadi udah dijelaskan ya, pertama bisa jadi dari sisi pendidikannya memang udah memiliki background menjadi underwriter.
Terus yang kedua memang terekspos karena memang, tanda kutip seperti saya waktu itu ya, saya nggak punya sama sekali background mengenai underwriting, tetapi saya diekspos dengan, duduk di tempatnya underwriting gitu, di tempat bekerja sebagai underwriter. Nah, jadi kalau masalah sertifikasi sebenarnya ada sebetulnya, kita punya beberapa sertifikasi kalau misalnya memang untuk profesi underwriter. Tetapi tidak mutlak bahwa seorang underwriter itu harus memiliki, sertifikat profesi tadi. Oh, berarti itu lebih ke penunjang ya, Dok, ya? Betul. Jadi kan kalau boleh kita bicara nih sebenarnya, umumnya, underwriter itu ada kalau dari jiwa ya kita biasanya bilangnya ada 2, medical underwriter sama non medical underwriter. Nah untuk yang, medical underwriter biasanya harus memiliki experience yang lebih panjang atau memiliki latar belakang medis. Nah kemudian kalau yang non medical underwriter, nah biasanya itu buat yang baru lulus misalnya, yang yang baru mulai bekerja, baru mengerti mengenai proses underwriting. Nah, itu biasanya mereka, awal-awalnya akan menjadi non medical underwriter dulu. Nanti dengan exposure, dengan berbagai tempaan, training juga gitu kan. Nah, itu nanti lama-kelamaan juga dia karirnya akan meningkat gitu. Tapi kembali lagi, sampai hari ini, tidak ada syarat mutlak harus memiliki sertifikasi untuk menjadi underwriter. Oke, terima Semoga kasih, menjawab. Dok. Siap siap. Lalu pertanyaan selanjutnya ini sepertinya ke Bapak mulai ini dari @irwin_ardi. Kenapa namanya underwriter? Nah ini rada tapi make sense Dok, Iya, betul Bapak. betul. Jadi banyak teman-teman yang bingung juga, apa sih sebenarnya underwriter Oh, itu? begitu ya. Kalau diterjemahkan itu yang bertanda tangan di bawah ini kan. Oh iya, bener bener bener. Jadi sebetulnya tugas underwriter itu menandatangani hal yang sudah dipastiin. Jadi misalnya dari orang yang mau masuk asuransi datang ke underwriter, ke Pak Heru kemudian cek bla 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 bla, dia tanda tangan, dia underwriter. Oke oke. Tapi secara profesi underwriter ini baru ada asosiasinya yaitu Peruji ya. Betul betul Cuman betul. memang Betul, Pak. karena dia menjadi bagian penting dari perusahaan, jadi dia hanya ada di bagian itu saja. Jadi tidak perlu sebuah sertifikasi. Belum ada. Tapi kalau di luar negeri ada. Ada sertifikasi khusus underwriting, underwriter, life underwriter itu ada. Tapi kalau Indonesia ya mungkin Pak Dr. Heru bisa jelasin kenapa belum ada gitu. Sedang disusun, Pak, Iya, kurikulumnya. oke. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Mula bahwa memang underwriter ini sangat penting banget di satu perusahaan, apalagi di perusahaan asuransi, karena filter utamanya atau quality control seseorang bisa dapat atau dibiayai asuransinya. Nah, ini dari Ya, itu tugasnya. pekerjaan ini. Betul. Betul betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @alvan Risandi. Nah, ini ke Dokter Heru sepertinya. Dok, jenjang karirnya menjanjikan nggak sih kalau jadi underwriter? Nah, ini buat dibukakan ini, Dok, wawasannya. Oke. Jadi, sebenarnya ada 3 hal sebenarnya, kenapa menarik sekali menjadi underwriter. Nah, yang pertama jenjang karirnya udah pasti ada. Tadi saya udah sedikit singgung mengenai ketika masuk menjadi non medical underwriter dulu, kemudian nanti lama-kelamaan menjadi medical underwriter dan kemudian, harusnya alhamdulillah hari ini, saya memiliki title Chief of Underwriter. Jadi, karirnya itu jelas dulu saya medical underwriter, kemudian jadi manajer underwriting, kemudian suatu hari, sekitar 3-4 tahun yang lalu saya jadi chief underwriter. Itu dari sisi, karir. Nah yang kedua, mungkin orang-orang berpendapat atau orang-orang yang tidak kenal dengan profesi ini tadi Pak Mulai bilang kan orangnya harus cool gitu ya Pak ya, tapi santai gitu. Nah sebenarnya, justru, ketika pertama kali kerja itu memang, boleh dibilang tuh, memiliki tadi kepribadian yang cenderung introvert, serius, nggak mau ngobrol sama dan segala macam karena fokus sama pekerjaan. Tapi lama-kelamaan sebenarnya justru underwriter ini tuh saat ini merupakan, boleh dibilang tuh profesi yang sebenarnya banyak banget komunikasi sama orang banyak. Nah, jadi nggak akan ngebosenin, nggak akan bikin bete karena tiap hari tuh kita komunikasi sama orang banyak. Mulai dari orang Nggak sales, mulai monoton ya, dari Dok ya? betul, sama sekali nggak monoton. Masih. Sama yang ketiga yang saya harus cerita dan saya harus share sama sama adik-adik semua bahwa, mmm,
only because I'm an underwriter gitu ya. Saya tahun 2002 itu pertama kali jadi medical underwriter itu saya dikirim ke New Zealand. Kemudian habis itu saya banyak banget pergi karena training underwriting di luar negeri itu mulai dari Taipei, Tokyo, Korea gitu ya, Singapura, Malaysia, Thailand itu semuanya tuh alhamdulillah itu karena saya adalah seorang underwriter. Nah jadi mudah-mudahan 3 hal tadi mulai dari um, jenjang karir, terus nggak akan ngebosenin sama the needs of travelingnya tuh beneran terpenuhi, itu adalah 3 hal yang menurut saya tuh sangat beneficial tuh buat teman-teman yang mungkin terbuka hari ini pikirannya bahwa it's quite nice ya to be underwriter gitu. Oke, oke, oke. Ini yang tanya-tanya, sebenarnya underwriter itu menjanjikan nggak sih? Oh, udah langsung dijawab nih teman-teman. Sebagai mahasiswa aja udah dipesan nih ceritanya, udah dipesan dari Ya, betul. perusahaannya. Apalagi sampai jadi chief. Wah, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya ganti lagi nih ke Bapak Mula. Nah, Dari @Ricky Miskandar. Bapak jurusan apa aja nih Pak yang bisa jadi underwriter? ya, jurusan asuransi jiwa menjadi underwriter asuransi jiwa. Kalau Betul. untuk asuransi kerugian menjadi underwriter asuransi kerugian. Itu prodinya 2. Tapi kalau untuk di program studi manajemen S1, dua-duanya relatif dipelajarin. Jadi mereka bisa masuk ke jiwa, bisa masuk ke non-life gitu ya. Jadi mereka bisa di 3 prodi sebetulnya. Tapi kalau prodi aktuaria enggak, itu bukan underwriter. Tadi kita sudah bahas ya. Oh, oh, siap, 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 siap Bapak. Oke, terima kasih. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ke Bapak Mula atau ke Dokter Heru, monggo dijawab. Ya, Dari Sarha Safira. ya. Apakah field underwriter sama dengan agen asuransi? Dan apa saja perbedaan antara field underwriter dan desk underwriter? Nah, saya juga baru dengar ini luar biasa ini anak ini sudah kepoin loh Pak ini Pak. Mungkin pertama saya ulang perbedaan apakah sama nih field underwriter dengan agen asuransi? Lalu yang kedua, apa saja perbedaan antara field underwriter dengan desk underwriter? Mungkin Dokter Heru? Ya, Mungkin oke. Dokter Heru. Boleh, boleh. Jadi kalau boleh nanti Pak Mula akan tambahkan. Jadi tadi Pak Mula sebenarnya udah sampaikan bahwa field underwriter itu adalah tenaga pemasar dari si produk asuransi Ya. sebetulnya. Nah, kenapa dia disebut sebagai field underwriter? Karena ada si para tenaga pemasar ini yang bertemu langsung dengan nasabah, bertemu langsung dengan calon tertanggung, bertemu langsung dengan calon orang yang akan Klien ya. membeli produk asuransi tadi. Nah, jadi berarti kan si tenaga pemasar ini akan melihat nih sebenarnya orangnya sehat atau enggak, oke tinggalnya di mana, terus tulisannya seperti apa, terus tanda pengenalan bagaimana segala macam penampilan itu semuanya akan ditemukan atau akan diketahui oleh si field underwriter tadi atau si tenaga pemasar. Nah, tenaga pemasar itu nggak selalu harus agen. Jadi kalau agen kan biasanya umumnya memang kalau yang kita bilangin perusahaan dengan salon distribusi agensi kita bilangnya agen, tapi ada juga sebenarnya yang bekerja sama dengan bank dan segala macam. Jadi mungkin sebagai umumnya kita bilangnya field underwriter itu adalah tenaga pemasar produk asuransi. Oke, Nah, siap, siap Pak. sebenarnya akan ada kelemahan dari sisi kenapa nggak mengandalkan si field underwriter aja nih buat proses underwritingnya. Karena tadi ada conflict of interest. Nah, atau konflik kepentingan. Karena kan kalau si tenaga pemasar artinya kan semakin banyak dia menjual produk asuransi, maka akan semakin banyak income-nya, Betul. ya kan? Nah, sementara kalau underwriter itu semakin banyak nasabah yang harus di-underwrite, maka akan semakin malam pulangnya. Gitu ya Ya, bedanya. ya gitu. Ya, Lalu tapi kalau tadi bedanya dengan desk ya underwriter itu apa betul, Pak? betul. Nah, makanya jadi tadi jadi field underwriter yang field underwriting yang dilakukan oleh si tenaga pemasar tadi kan akan tertulis di dalam informasi yang berupa formulir, berupa data-data, berupa dokumen gitu kan. Nah, setelah itu diberikan kepada tim underwriter, maka tim underwriter lah yang akan melihat lagi bahwa betul nggak sih kemarin ini agen ini ketemu di sini jam segini. Jadi kalau boleh dibilang tuh akan ada uh, Cross check-nya 3K ya? ya. Betul, akan ada 3K, ketekunan, ketelitian, dan kekepoan dari si underwriter ini untuk melihat nih, Siap, sebenarnya siap. benar nggak sih ini tanda tangannya sama nggak dengan KTP? Ini kok katanya
berat badannya segini tapi kok di KTP ternyata nggak ideal ya yang kayak gitu-gitu. Nah jadi agak beda sedikit sebenarnya. Harapannya memang field underwriter dengan yang tadi kalau boleh mengambil istilah dari adik kita tadi, desk underwriter, itu harusnya kan memang bersinergi, bekerja sama, terus berkolaborasi dan menyampaikan informasi-informasi yang memang penting dan membantu proses underwriting yang di belakang nantinya gitu. Karena sebenarnya keputusan akhir untuk calon nasabah ini diterima atau tidak itu merupakan keputusannya si underwriter, bukan keputusannya si field underwriter tadi. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya luar biasa. Satu Iya, tambahan buat teman-teman, iya, salah satu kompetensi untuk jadi underwriter harus kepo. Nah, Iya, maksudnya betul. daya analisanya harus tinggi, betul ya Oh, Bapak ya? iya. Oke, terima kasih Bapak Mula, Dokter Heru, luar biasa banget. sama-sama. Ini nggak cuma buat sobat pintar, tapi buat saya ini juga suatu pengalaman yang luar biasa. Ini kita Alhamdulillah. malam ini kita belajar berapa SKS kita ini. Iya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. mungkin sebelum kita tutup, Bapak Mula, Dokter Heru, mungkin ada tips and tricks nih bagi teman-teman mungkin yang mau menjadi mahasiswa di jurusan yang berkaitan dengan asuransi atau underwriter ini, maupun yang nantinya pengen berkarir sebagai underwriter. Monggo nanti dijelaskan tips and tricksnya. Lalu sekaligus buat yang kedua pertanyaannya, mungkin ada masukan terkait aplikasi Aku Pintar biar kedepannya kita bisa semakin banyak nih membantu pelajar di Indonesia. Monggo, mungkin siapa dulu? Mas Heru aja. Oke, iya. Oke, mungkin kalau boleh yang tadi pertanyaan pertama lebih ke arah pengen membuka wawasan aja sih bahwa sebenarnya perusahaan asuransi itu bukan melulu soal menjual produk asuransi gitu ya. Jadi kadang-kadang nih agak sedih juga ketika awal-awal saya kerja di asuransi itu ketika ditanya kamu di asuransi jadi apa? Underwriter tuh nggak di ngerti gitu. Tapi selalu berasumsi bahwa oh berarti kamu agen. Pasti selalu kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak, banyak banget profesi, salah satunya tadi kita udah bahas underwriter. Kemudian tadi juga Pak Mula udah sampaikan bahwa di asuransi itu ada juga loh aktuari gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh bicara secara industri, aktuari itu adalah salah satu pekerjaan dengan gaji tanda kutip termahal ya saat ini karena Betul. setiap perusahaan asuransi itu Wow. perlu minimal satu orang aktuari yang udah menjadi fellow actuary gitu. Nah, jadi maksudnya membuka wawasan teman aja bahwa nggak harus kerja di di perusahaan apa gitu ya, perusahaan minyak misalnya gitu ya, tapi perusahaan asuransi juga sebenarnya cukup Sangat menjanjikan kok gitu menjanjikan, betul untuk betul. berkarir gitu. Jadi itu mudah-mudahan membuka salah satu wawasan. Kalau tips and triknya sebenarnya segala ilmu atau latar belakang sangat welcome untuk berada di dunia asuransi karena kembali lagi tadi contohnya kayak untuk menjadi underwriter nggak harus dokter kok, nggak harus punya latar belakang medis kok, tapi asal tadi punya yang 3K tadi itu yang ketekunan, ketelitian dan kekepoan tadi Oke, itu udah masif banget, itu sebenarnya udah cukup untuk mempersenjatain diri untuk pengen tahu lebih banyak gitu. oke, terima Dari kasih. sisi karir juga tadi saya udah coba singgung, cukup menjanjikan. Saya punya teman dokter yang satu angkatan sama saya, sekarang dia udah menjadi direktur operasional di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Dan menurut saya itu dulu kita nggak pernah kepikiran tuh, oh dokter bisa jadi direktur operasional ya gitu ya. Ya. Nah, dan itu yang memang nyata sekali karena itu teman-teman deket saya, sahabat saya gitu, teman belajar saya lah gitu. Nah kemudian kalau berikutnya mungkin Pak Mula boleh tambahin dulu Pak, mungkin kalau untuk Boleh. yang Oke. Sedikit aja. Seorang itu mau masuk sekolah, dapat ijazah, cari kerja. Betul betul. Sekarang ada nggak perusahaan yang menjamin pekerjaan sebelum dia tamat? Nah, Hanya ada di asuransi. closing statement-nya sangat menarik sekali Bapak Mula. Terima kasih, terima kasih. Mungkin itu dulu Bapak, dan mungkin semoga kedepannya kami dari aplikasi Aku Pintar semakin dini membantu anak-anak memperkenalkan potensi dirinya sedini mungkin dan memperkenalkan jurusan-jurusan yang seperti ini yang harapannya membuka wawasan loh bahwa jurusan di luar sana itu nggak mainstream ini aja kayak gitu. Betul ya Bapak ya? Ya, betul. Oke, mungkin terima kasih sekali dari saya telah
telah hadir dan memberikan masukan buat adik-adik kita bahwa ada loh pekerjaan yang sangat mulia ini dan sangat dibutuhkan dan dicari, nggak cuma dibutuhkan aja tapi dicari. Iya betul. High profit. Siap, siap coba. Dan buat sobat pintar di luar sana, terima kasih telah menyaksikan Instagram Live Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Dr. Heru Sutomo dan Bapak Mulawarman Awaludin. Jangan lupa untuk menyaksikan seri Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan berikutnya, tentunya bersama narasumber yang seru banget selanjutnya, dan akan ada nanti jadwalnya di Instagram Aku Pintar dan di story Aku Pintar. Dan teman-teman, terima kasih sekali lagi, selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam Sobat Pintar, terima kasih Bapak Heru, Terima Bapak kasih. Mula. Terima kasih. Selamat Ya. malam.